Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nurika Anggraini Channel. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 9 kelas 4 halaman 75, 77, 79, 80, 81, 82, dan 83. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas kunci jawaban di halaman 75. Ya, di sini ada pertanyaan di kotak ini. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Jawabannya karena manusia memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung kepada sumber daya alam. Selanjutnya kita akan menuju halaman 77. Nah, di halaman 77 ada ayo berlatih. Bersama temanmu, coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini ada tabel, kita diminta untuk mengisi. Yang tabel sebelah kiri, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Untuk tabel sebelah kanan adalah contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama kita akan membahas contoh perilaku yang bertanggung jawab terlebih dahulu, atau tabel sebelah kiri. Jawabannya 1. Tebang pilih. Yang kedua, daur ulang sampah. Yang ketiga, memancing ikan dengan alat pancing biasa. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak berlebihan. Kemudian, selanjutnya, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, menebang pohon tanpa menanam kembali. Yang kedua, memancing ikan dengan pukat harimau. Yang ketiga, menebang pohon besar-besaran. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Selanjutnya, halaman 79. Nah, di halaman 79 kita diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf 1, gagasan pokoknya, minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Gagasan pendukung, minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Kemudian paragraf kedua, gagasan pokok, terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Gagasan pendukungnya, reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Selanjutnya, halaman 80, paragraf ketiga, gagasan pokoknya, salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gagasan pendukung, untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Untuk paragraf 4, gagasan pokok, minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Kemudian gagasan pendukungnya, proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Untuk paragraf 5, gagasan pokoknya, hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Untuk gagasan pendukung, beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi, antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Kemudian untuk paragraf ke-6, gagasan pokok, minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Kemudian gagasan pendukung, polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Nah, itu tadi jawaban gagasan pokok, gagasan pendukung. Kita akan lanjut lagi. Di sini ada peta pikiran tentang sumber
energi minyak bumi? Yang pertama, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Jawabannya, tanaman dan hewan terkubur kemudian menjadi fosil. Fosil ini bereaksi dengan gas alam dan menghasilkan cairan hitam yang disebut minyak bumi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Karena minyak bumi bisa habis. Kemudian pertanyaan yang paling bawah, sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Jawabannya, minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Selanjutnya, lanjut, ini kita diminta untuk mengisi laporan hasil wawancara. Contoh, nama, dia. Kemudian dengan pertanyaan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Ini hasil wawancaranya. Nama narasumber, Ali. Jawaban, lingkungan menjadi rusak. Beni, sumber daya alam cepat habis. Dayu, lingkungan menjadi kotor. Nabila, lingkungan tercemar. Dino, adanya polusi. Hani, terjadinya bencana alam. Dika, lingkungan menjadi gersang. Kemudian Lani, tersumbatnya saluran air yang dapat mengakibatkan banjir. Lala, terjadinya tanah longsor. Riko, lingkungan menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Kesimpulannya, kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam agar lingkungan tetap terawat dan bersih sehingga nyaman untuk ditinggali atau untuk ditempati. Selanjutnya di sini ada ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, pentingnya menjaga sumber daya alam. Kemudian nomor 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, menjaga lingkungan alam tetap bersih. Kemudian nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian oke, sudah. Nah, demikian tadi pembahasan soal buku tema 9 kelas 4 halaman 77, 75, 77, 79, 80, 81, 82, dan 83. Sebelum kita akhiri videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini terlebih dahulu ya. Oh ya, kalian bisa request kira-kira pembahasan soal apa yang ingin dibahas di channel ini. Silakan nanti kalian bisa tulis di komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.